Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini, aku ingin membacakan Dia yang Masih Sayang Sama Kamu, walaupun mungkin dia diam, mungkin dia tidak berkata-kata, ya. Yang tidak mengatakan apapun, tapi masih sayang kamu. Yang masih sayang. Walaupun tak dikatakan, dia hanya diam saja. Aku bisa ngelihat orangnya ini itu cinta keluarga ya. Orangnya itu kayak sayang sama keluarga, terus apa ya, kayak menjadi leader gitu loh, kayak memimpin, atau dia adalah orang yang bertanggung jawab ya sama keluarganya. Kemudian ini aku ambil dari intuisi aja ya teman-teman, narik kartunya. Ada kartu The Sun. Orang ini kemungkinan ya, dia adalah orang yang memang sangat terbuka gitu loh. Orangnya kuat dalam tekanan. Ada kejujuran di situ. Nah, aku melihat sekarang ini kondisinya dia itu sedang dalam fase spiritual journey. Jadi kayak apa ya? Apa yang sudah pernah dilakukan dahulu itu lama-lama ditinggalkan sama dia. Dia lebih kayak menyendiri, lebih kayak introvert, lebih kayak mencari arti dari kehidupan. Yang aku bisa bilang dia kayaknya soul searching journey deh. Dia bisa kayak berpindah-pindah tempat gitu loh, atau tempatnya mungkin jauh dari kamu. Dia pergi ke tempat yang agak jauh dari kamu untuk mendapatkan arti hidup itu apa. Ya, dia ini sayang ibu, fokus sama rumah, fokus sama keluarga. Ini dominan ibu ya. Aku lihatnya dominan ibu, fokus sama keluarga, yang difokuskan sekarang ini keluarganya. Aku lihat gitu. Makanya kalau misalnya kamu agak terabaikan, kamu mungkin agak tidak terlalu diwaroh atau direken gitu ya. Ini karena memang mungkin dia mengurus ibu, mengurus keluarga. Orangnya ini itu suka mengelola apapun. Misalnya mengelola uang orang lain. Bisa jadi dia ini adalah apa ya, bekerja di bidang finansial atau apapun, tapi kayak suka mengelola aja gitu, suka kerja sama, suka berbisnis. Orangnya kreatif. Saya ngelihatnya dia nih banyak talenta sebetulnya, tapi dia lebih senang yang berbau dengan materi, karena keluar kartunya pertama materi ya. Dia suka dengan segala sesuatu yang menghasilkan, yang dibuktikan, yang gak cuman omong-omong doang. Ada kartu Five of Wands di sini. Orangnya itu nggak bisa dikasih tahu. Kalau dia udah saklek sama pendiriannya, orangnya nggak akan bisa. Kamu mau nasehatin dia, mau nyuruh dia ini itu mengibas sekalipun nggak akan direken. Eight of Wands. Orangnya ini apa ya? Easy going, moving ke sana ke sini. Itu gampang gitu. Mungkin orangnya suka jalan ya. Dia suka ambil aksi. Kalau seandainya memang bisa dijalani ya jalani kayak gitu. Saya ngelihatnya banyak pengorbanan nih. Sekarang ini dia tuh lagi fokus ke pekerjaan yang serius. Dia lagi fokus cari uang ya. Sementara karena dia nih kayak banyak keterbatasan teman-teman, kayak nggak bebas gitu ya, lagi nggak pasti hidupnya. Dan kalau saya lihat di sini dia lagi mengefisiensi sesuatu, jadi kayak hidupnya lagi irit gitu. Orang yang sayang sama kamu lagi irit, efisiensi sesuatu, terus apa ya, mungkin lebih banyak diemnya.
Oke. Aku akan lihat lagi di sini. Aku buka satu dulu. Orang yang sayang kamu itu tidak bisa memberikan kepastian iya atau tidak saat ini untuk bisa misalnya yuk kita seriusan, yuk kita beneran ini ya, beneran jadi gitu. Dia belum bisa menjanjikan apapun karena yang aku bisa cek di sini teman-teman, dia lagi ada pengiritan ya, dalam arti belum siap untuk apa ya, misalnya memberikan sebuah komitmen yang pasti, yang jadi tanggalnya kapan atau apa. Aku lebih ngelihatnya lebih kayak dia ini sedang berhati-hati juga, nggak mau mengecewakan kamu, tapi nggak mau juga kehilangan kamu. Itu yang saya lihat. Nah, sekarang aku ingin membacakan mengenai orang yang sayang sama kamu sebetulnya dirahasiakan itu kayak gimana dan bagaimana. Saya ngelihatnya di sini ada kartu one day. Dia bilang katanya suatu saat nanti, ya, mungkin beberapa waktu mendatang, dia baru bisa kayak menyatakan sayangnya sama kamu. Dia tuh sudah sebetulnya sudah tahu lah arah tujuan kamu tuh sama dia mau bagaimana tuh udah tahu. Tapi mungkin baru bisa direalisasikan setelah semuanya selesai. Kita doain aja nih di tahun 2024 semuanya kelar ya. Urusan-urusan kamu kelar, urusan dia kelar, atau kalian bisa saling membantu, kamu juga di sini dapat rezeki. Ya kamu coba perhatikan dia. Saat ini kamu sangat tenang, harus tenang dan harus tenang sekali. Kenapa? Karena di sini ada kartu single atau lonely. Dalam arti dia juga nggak sama siapa-siapa gitu loh. Kalau kamu berpikir aku sama orang lain saat ini, enggak gitu loh. Karena kenapa ya, dia lebih kayak menarik diri karena dia belum bisa menjanjikan apapun juga ke kamu aja. Dia nggak bisa menjanjikan apapun, gimana ke orang lain gitu kan. Nah ini aku coba untuk lihat lagi ya teman-teman. Saat ini memang mungkin dunianya lagi teralih ya, banyak delay. Itu sebetulnya lumrah karena memang yang aku bilang tadi lagi pengiritan, lagi mencoba untuk efisiensi dari segala sisi ya. Jadi kamu kalau lihat ada orang yang memang lagi keterbatasan ya, dia tidak akan bisa tertawa lebar gitu loh, karena pasti akan mikir besok nih aku gimana, besok gimana. Saya ngelihatnya ya dia tuh lagi kayak banyak menyimpan amarah, energinya tuh banyak menyimpan amarah dengan apa yang terjadi gitu loh. Kenapa nih aku kok hidupku pahit banget ya, kenapa kok aku hidup aku tiba-tiba kayak diberikan seperti ini gitu loh. Itu ada rasa kayak terus berulang-ulang, udah nggak betah dengan segala keterbatasan yang ada gitu loh. Mungkin kalau kamu di sini tadinya kamu punya segalanya, punya kendaraan, punya apapun gitu, tiba-tiba semua itu dalam satu hari ditarik sama kamu sampai kamu nggak bisa ngeceng ke teman kamu nggak punya mobil, kamu harus pindah ke suatu tempat yang mungkin lebih sederhana gitu. Itu kan kayak di cerita-cerita sinetron ya, tapi kurang lebih sepertinya ada sih nasib-nasib kita yang seperti itu gitu loh. Dan kita mungkin sekarang ini lagi menjajak kembali. Ya inilah kondisinya ya. Nah, di sini aku akan ambil aja ya untuk beberapa kartunya, kita akan buka satu-satu. Nah, aku melihat ada kartu clock. Nah, kartu clock di sini tuh menunjukkan bahwa lagi-lagi ya, ini mengafirmasi kartu di atasnya one day. Suatu saat nanti semua ini akan berproses. Aku memang sayang kamu dan ini nanti akan ada proses majunya gitu. Bukan berarti proses kemunduran, namanya proses pasti ada maju gitu. Dan ini memang lagi menunggu waktu. Aku menunggu waktu yang tepat, aku menunggu waktu yang supaya kita nih bisa sama-sama. Ya mau setahun lagi, mau kapan, pokoknya kalian harus manifestasi sesuatu yang positif. Dalam arti di sini kamu juga sudah sendiri, dia juga sudah sendiri loh ya. Jangan nanti dia punya orang kamu ambil, itu nggak bagus, nggak boleh. Aku kasih tahu di sini ya, jangan. Dia sangat meyakini suatu saat nanti hidupnya dia
akan bahagia sama kamu. Karena di sini ada apa ya? Aku merasakan dia punya optimisme, dia akan happy sama kamu karena dia mau pengen ada honeymoon berdua sama kamu. Ibaratnya pengen ketemu, mungkin mengukuhkan apa namanya hubungan kalian dan pengen honeymoon, pengen pergi sama kamu ke suatu tempat yang indah. Ini aku ngelihat ada satu tempat yang mungkin tenang, ya mungkin kayak suasana Bandung, suasana romantis dan juga pemandangannya apik ya. Itu yang aku lihat di sini. Dalam pandanganku dia pengen ngajak kamu ke suatu tempat yang memang benar-benar indah untuk kalian berdua. Gitu. Mungkin hal yang dilakukan sebelum kalian udah nggak ada di dunia ini. 10 hal atau satu hal yang ingin dilakukan, salah satunya adalah ngajak kamu jalan-jalan ya. Di sini saya lihat ada kartu mirror. Kamu nggak usah khawatir gini teman-teman. Kalau kamu memang merasa terpaut sama orang ini, maka dia adalah mirroring kamu. Dalam arti begini, energi orang ini tuh bolak-balik. Ya, kalau mirroring energi ini tuh pasti akan bolak-balik. Entah dia cuma nganggap kamu sebagai saat ini mungkin ya kondisinya mungkin nggak memungkinkan gitu. Dia buat kamu tuh orang yang paling deket sama dia, orang yang bisa dia curhatin semuanya, orang yang bisa saling memberikan pendapat atau saling support dalam kisah hidup masing-masing. Yang aku lihat di sini, kalian tuh saling merefleksikan itu gitu loh, saling kalau aku bisa bilang, saling menyeimbangkan energi sih. Jadi apa yang mungkin terjadi sama kamu bisa juga terjadi sama dia. Apa yang kau alami saat ini mungkin yang dialami dia. Gitu loh. Kamu misalnya lagi terbentur nih masalah keuangan, mungkin dia juga lebih terbentur lagi. Atau dia pernah merasakan yang kau rasakan. Itu namanya mirroring. Kamu melihat dia tuh ya kayak sisi kamu yang lain. Kita nih cocok gitu loh. Kita nih kayak satu pemahaman, satu pemikiran, satu hati. Kalau ngomong tuh nyambung, ya kan? Walaupun emosinya juga banyak. Itu tuh dari ego masing-masing dan kamu di sini mungkin yang lebih banyak ngalah, kamu yang lebih banyak kayak, oh iya jangan marah ya gitu. Ya udah istirahat dulu lah atau gimana. Dan ketika kamu marah sama dia pun dia juga begitu, ke kamu treatmentnya sama. Nah di sini ketika hal yang paling jelek adalah berpisah, yang aku bilang, dia itu sangat sakit, rasa sakit banget ya. Ketika posisi kalian itu berpisah, dia adalah orang yang paling kehilangan kamu. Mungkin kalau di saat-saat kalian lagi nggak ngomong berapa minggu, berapa bulan gitu ya, orang ini akan terus-terusan mikirin kamu. Ada rasa kangen. Terus gak tahu mau ngapain. Ya. Gak tahu mau ngapain. Terus yang aku bisa ngerasain tuh kayak dia juga kayak kehilangan setengah kayak setengah nyawa hilang. Jadi kalau misalnya kayak kamu nih habis putus sama pasangan kamu, tiba-tiba besok kerja, besok hari Senin gitu, kayak ngeblank. Aku pernah lo ngerasain kayak gitu, tiba-tiba kayak ngeblank, sedih, mau nangis, tapi karena aku frontliner, aku harus ceria. Iya. Tapi ada bagusnya juga sih, ketemu sama karakter orang, terus mereka cerita-cerita dan lain-lain. Sadness atau bitterness itu bagian dari manusia ya, tapi kalau dalam ranah profesional sih sebisa mungkin teman-teman kamu jangan terlarut dengan masalah pribadi, tapi kalau bisa jadikan pekerjaan kamu tuh pengalihan gitu loh. Buat sibuk sehari sibuk misalnya istirahat yuk, enggak lu aja duluan gue mau kerja gitu, makannya ntar aja gitu, pas pulang gue lagi nggak mood gitu kan, lo kerja aja, jangan dibiarin bengong denger lagu melo, itu nggak bagus ya. Nah yang dia rasakan kepada kamu di sini energinya tuh sangat kuat karena selalu tertarik rasa kangen, rasa rindu, rasa nggak mau sendiri. Itu yang aku bisa bilang ya. Bagaimana sih kak kamu tuh bisa merasakan itu? Ya ketika mungkin kamu lagi mikirin dia, gak lama, yuk hubungin aku yuk.
Atau tiba-tiba ketika kamu lagi diem-dieman, tiba-tiba dia yang hubungin kamu. Kayak gitu loh. Harus ada tarik-menariknya. Tapi kalau misalnya udah sampai saling blok, teman-teman, aku nggak mau kasih kayak kehalu-haluan. Ya, maksudnya blok itu bisa aja sifatnya sementara. Bisa saja. Tapi, teman-teman, saran aku sih, kamu harus lebih apa ya? Kamu harus lebih sadar juga gitu. Ketika aku di blok, berarti dia nggak mau ada kehadiran aku. Itu dulu yang harus kau tanamkan. Nah, sekarang di sini aku lanjutkan lagi. Kedepannya ini seperti apa? Orang yang sayang sama kamu. Orang ini tuh lebih banyak kayak banyak menyadari nanti ya. Kedepannya banyak menyadari bahwa banyak introspeksi yang memang dia lakukan. Saya ngelihatnya di sini nanti tuh akan terbuka. Jadi dia tuh akan sadar, dia akan terbuka bahwa memang dia nggak bisa kehilangan kamu. Orang yang sayang itu biasanya tuh pelan-pelan teman-teman. Dia tuh harus merasakan dulu kalau misalnya nggak ada kamu tuh gimana. Apakah sanggup gitu kan sendiri. Nah, masalah sendiri itu dia jadikan introspeksi. Oh ternyata mampu nih, oh ternyata bisa nih, enggak nih gitu kan. Yang aku bilang nanti dia akan komunikasi kamu duluan. Kenapa? Karena di sini ketika dia sudah pikirannya sudah jernih, ya, dia tahu nih, dia tuh harus kemana, dia harus hubungin siapa, dia harus gimana. Orang yang dia komunikasikan adalah kamu. Sorry ya, mungkin itu ada suara burung di atap. Terus di sini ada kartu Seven of Cups. Nah, Seven of Cups di sini menunjukkan bahwa dia membuat sebuah pilihan. Ketika dia menghubungi kamu, maka udah, itu berarti pilihan dia. Nggak ada yang kayak hilaf, kepaksa atau apa. Itu memang sudah dipikirkan matang-matang. Ya, jadi kalau misalnya dia datang ke kamu, ya dengan tujuannya itu bagaimana, ya saya bilang ya ingin meng-create lagi kisah kalian, karena dia bilang di sini aku pengen jalan bersama kamu nih ke depannya. Ketika aku datang lagi, maka tuh aku sudah siap untuk maksudnya memulai baru lagi berjalan bersama kamu. Dan di sini tuh ada kartu Six of Swords ya. Ayo kita move on bersama. Move on dari halu-halu, move on dari masa lalu yang gak ngenakin. Move on dari pikiran-pikiran jelek. Ya, ini yang aku bisa lihat ya. Tinggalin semua yang di belakang ya. Tinggalin semua yang berandai-andai. Aku akan datang untuk kamu. Nah, orang yang mungkin lekat sama kamu ini, teman-teman, itu memang sudah ditakdirkan sama semesta ya. Kartu Two of Cups di sini muncul karena memang ada kisah dalam perjalanan kalian yang ruwet itu. Kisahnya nanti pada ujung-ujungnya kalian akan ketemu lagi dan ketemu lagi. Ya, kalau kalian tuh ketemu sama orang yang sama, udah tuh pergi, udah tuh ketemu lagi sama orang yang sama. Dalam kondisi nanti pergi lagi, ketemu lagi sama orang yang sama, ya udah, itu masa depan kalian. Cuman ya gitu ya, kalau misalnya dalam mencapai penyatuan, masalahnya tuh memang ada aja. Tapi yakinlah kalau misalnya orang yang sudah pernah datang 2 kali, 3 kali, kecuali kalau kamu memang benar-benar ngeblok dia, terus nge-push away dia, itu baru mungkin dia sadar gitu. Tapi ada juga kok yang udah di push away masih datang itu ada. Ya itu tergantung kamu lah mau bagaimana. Kalau yang datang-datang bocil-bocil yang masih muda umurnya, udah nggak usah. Orang yang lebih muda, apalagi beda-bedanya yang udah sampai 20 tahun nih, jangan diladenin, itu nggak mungkin serius. Mau memanfaatkan aja ya. Kalau di sini ada nama kamu, ada nama dia, ada nama keduanya, pokoknya ya berarti ini bacaannya untuk kalian. Tapi kalau misalnya memang nggak ada sama sekali, salah satunya atau semuanya nggak ada, ya berarti menjadikan ini sebuah manifestasi ya teman-teman. Siapa tahu orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang di kartu
itu bisa cepat datang gitu. Oke, terima kasih yang sudah masuk ke readinganku malam ini. Semoga kalian suka. Kalian bisa tulis kira-kira mau dibacain apa lagi, tapi aku nggak bisa ngambil semua, aku akan pilih-pilih. Oke, see you and I see you, I love you. Selamat malam. Assalamualaikum, bye-bye.